Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Saya akan mengupas informasi terkait dengan seleksi jalur mandiri UGM Universitas Gadjah Mada tahun 2024 ya. Ada beberapa menu jalur mandiri yang dibuka oleh UGM dan menu-menu ini tentunya sangat berguna untuk teman-teman yang nanti dengan keterbatasan tertentu, apakah keterbatasan finansial atau keterbatasan lokasi, nanti bisa menyesuaikan ya kira-kira jalur mana yang cocok dan mampu untuk bisa saya berkompetisi. Secara umum ada dua ya, seleksi mandiri UGM itu terdiri dari satu, ada ujian masuk UGM melalui skema penelusuran bibit unggul. Yang kedua, ujian masuk UGM melalui tes ya, atau komputer based testnya UGM atau yang dulu dikenal dengan UTUL, ujian tulis ya. Kita akan buka yang penelusuran bibit unggul dulu. Ada tiga kategori ya. Bibit unggul tidak mampu, bibit unggul berprestasi, dan bibit unggul wilayah afirmasi dan daerah 3T. Kita akan buka yang pertama, bibit unggul tidak mampu. Ini eh, diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM ya terhadap calon peserta dengan kemampuan akademik tinggi dan mempunyai prestasi dalam bidang pengetahuan dan teknologi, namun terkendala keterbatasan ekonomi. Persyaratannya ini sedang menempuh kelas terakhir ya, seperti sekarang kelas 3, umur maksimal 25, punya prestasi akademik baik dan konsisten. Terus ada surat keterangan sedang menempuh di kelas 12 bagi calon yang berada di kelas 12 sekarang. Syarat khusus lain ini punya KIP kuliah ya. Pendaftar KIPK yang tercatat pada data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian ada dokumen terkait dengan pendapatan orang tua itu kurang dari 4 juta. Kemudian gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga itu ketemunya paling nggak 750.000. Kemudian pendidikan orang tua maksimal S1 atau D4. Kemudian telah lulus SMA tahun berjalan, pada sekarang sedang kelas 3. Ini ada ketentuan nilai rapor lebih besar atau sama dengan KKM ya. Kemudian sampai 1 sampai 5 ya. Kemudian semester 1 sampai dengan semester 7 untuk SMK itu 4 tahunnya. Kemudian direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya. Nah, ini memang mirip kayak SNBP ya, tapi ini 25% lebih ketat lagi. Punya sertifikat juara, baik itu di tingkat provinsi, nasional, ataupun internasional. Itu syarat khususnya. Prosedurnya nanti tinggal mengisi pendaftaran di akun melalui umugm.ac.id/pendaftaran, mengisi biodata, kemudian nah ini uang pendaftaran hanya 25.000 saja. Kemudian ada cetak bukti pendaftaran online, pengumumannya nanti 9 Juli. Nah, ini kelengkapan dokumen hampir mirip tadi, ada rapor asli, kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah, ada formatnya, kemudian sertifikat prestasi, kemudian surat keterangan penghasilan orang tua, ada formatnya, kemudian kartu keluarga sama KIPK, KIP ya, kartu Indonesia Pintar atau bukti pendaftaran KIPK atau kartu keluarga sejahtera. Untuk jadwal seleksi, pendaftarannya masih dibuka lama ya. Baru dibuka 21 Mei ya, 2 pekan lagi ya, atau pekan depan 21 Mei sampai 12 Juni. Ini masa pendaftarannya. Kemudian pembayarannya sesuai yang nanti yang tercantum di lembar pendaftaran. Pengumuman itu 9 Juli. Nah, ini untuk penelusuran bibit unggul tidak mampu. Yang berikutnya ada penelusuran bibit unggul berprestasi. Ini adalah skema UGM untuk menjaring anak-anak yang berprestasi baik di bidang olahraga, seni, ilmu pengetahuan teknologi sesuai program yang dipilih. Syaratnya ini sama hampir mirip ya, syarat umumnya sedang menempuh di kelas terakhir kelas 12, kemudian lulusan SMA 1 tahun terakhir, punya prestasi akademik baik dan konsisten,
punya surat keterangan sedang menempuh di kelas 12, kemudian atau ijazah bagi yang lulus tahun lalu. Syarat khusus untuk klaster IPTEK itu nilai pengetahuan lebih sama dengan KKM. Kemudian ada kejuaraan di lomba IPTEK ya, ada matematika, fisika, kimia, matematika, biologi, dan seterusnya ini. Kemudian untuk ketentuan juara itu bisa finalis atau juara 1, 2, 3 dalam kompetisi yang disebutkan di sini ya. Internasional Matematik Olympiad, Internasional Fisik Olympiad, dan lain-lain. Kemudian juara 1, 2, 3 dalam kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh BRIN, kemudian Kemendikbudristek, UGM, OPSI, OSN, NSDC. Jadi sudah ditentukan ya lembaga penyelenggara lombanya. Kemudian juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi pada Olimpiade Penilaian Siswa dan Olimpiade Sains Nasional yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional. Kemudian ada lomba debat bahasa Indonesia direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya. Untuk klaster olahraga ini juga sama, dia harus punya prestasi kejuaraan, tingkat internasional bisa, tingkat nasional juga bisa, tingkat daerah juga bisa. Di bidang sini juga sama, juara tingkat internasional, nasional, atau daerah. Dan direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 50% siswa terbaik di kelasnya atau 60% siswa terbaik di kelas untuk juara 1 dan juara 2 nasional. Nah, ini adalah persyaratan khusus untuk bibit unggul berprestasi. Prosedurnya hampir mirip, cuman bedanya kalau yang tadi dari keluarga tidak mampu cuma 25.000, yang ini 275.000 untuk volume pendaftarnya. Kelengkapan dokumen, ada rapor asli, piagam sertifikat lomba, surat keterangan dari kepala sekolah, surat kesanggupan pembiayaan, surat kesanggupan akan aktif di UKM dan berprestasi untuk UGM, kemudian video portofolio khusus yang olahraga dan seni, kemudian ada identitas diri, SKS, surat keterangan sehat, surat pernyataan keaslian karya. Untuk seni itu ada karya 1 dan karya 2, itu ada produk karya yang dikumpulkan. Ini ada portofolio olahraga ya, ada dokumen video, dokumen kesehatan, dokumen penyerta, format dokumennya. Jadwal seleksi eh, dibuka 21 Mei sama ya sampai 12 Juni. Nanti tes keterampilan itu 3 sampai 4 Juli, pengumuman 9 Juli. Ini yang bibit unggul berprestasi. Yang ketiga ada bibit unggul untuk wilayah afirmasi dan wilayah 3T ya. Ini memang untuk khusus anak-anak yang berasal dari wilayah 3T. Persyaratannya, syarat khususnya hampir sama ya, termasuk siswa peringkat 25% di kelasnya, punya sertifikat juara, mengikuti wawancara, kemudian bersedia mengikuti matrikulasi. Jadi nanti ada matrikulasi ya, atau kelas persiapan. Personil yang mirip, cuman ini biayanya sama kayak yang bibit unggul tadi yang 275.000. Kelengkapan dokumen, rapor, surat rekomendasi kepala sekolah, surat kesanggupan penanggung biaya, rekomendasi kepala dinas, sama rekomendasi Pemdam. Jadwal seleksinya dibuka 21 Mei sampai 12 Juni sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Pengumumannya 9 Juli. Kemudian yang ujian masuk UGM melalui jalur tes ya, jalur tulis atau dulu dengan namanya UTUL, ujian tulis UGM. Ini adalah jalur masuk UGM melalui tes yang diselenggarakan langsung oleh UGM. Nanti ada kelompok Saintek, Soshum, sama campuran. Ini persyaratannya hampir mirip dengan persyaratan UTBK ya. Kemudian prosedurnya nanti mengisi biodata. Lah untuk lokasi ujiannya beda-beda ya. Ada lokasi di Jogja maupun yang di luar kota dengan perbedaan biaya. Untuk yang ujian di Jogja harga formularnya 325 sama 350 untuk yang campuran. Kalau mau milih tes di luar Jogja, formularnya 550. Kemudian kelengkapan dokumen, nanti ijazah bagi yang sudah punya atau surat keterangan lulus
kartu peserta UTBK. Berarti teman-teman yang utul UGM, jangan tulisnya UGM harus punya kartu peserta UTBK. Kemudian KTP atau KK. Nah ini jadwal seleksinya. Untuk yang lokasi Jakarta sudah tutup ya sampai tanggal 7 Mei kemarin. Untuk yang lokasi Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Kupang itu sampai kemarin Senin 13 Mei. Untuk yang Makassar dan Jogja itu masih sampai 27 Mei. Nah, teman-teman yang ingin tesnya di Makassar dan Jogja nanti pendaftarannya masih dibuka sampai 27 Mei. Lokasi UMUGM GPT di luar Jogja dapat dipilih mulai 25 April pukul 15.00. Nah, pelaksanaan UM-nya nanti ada di Kupang tanggal 28 sampai 30 Mei, di Balikpapan 29 sampai 30 Mei, Pekanbaru 30 sampai 1 Juni, Medan 30 Mei sampai 1 Juni, Makassar 11 sampai 13 Juni, Jogja terakhir ya 11 sampai 14 Juni. Oh, Jakarta terakhir 30 Juni sampai 4 Juli. Pengumuman nanti sama 9 Juli. Nah, ini adalah informasi terkait dengan pendaftaran seleksi mandiri UGM tahun 2024. Ada yang jalur prestasi, tidak mampu, bibit unggul, ada yang ujian masuk melalui tes. Semua punya keuntungan masing-masing. Teman-teman silakan pilih sesuai dengan kadar kemampuan dan juga peluang untuk bisa lolos. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.